Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Dani Trading Channel. Channel yang membahas seputar tentang trading, baik itu di spot market maupun di future market atau yang biasa disebut dengan trading forex. Oke, sebelum masuk ke materi, bagi Anda semua yang ingin trading forex dan sedang mencari broker, Anda bisa mendaftar di broker XM, broker yang sudah berdiri sejak tahun 2009, jadi sudah 15 tahun berdiri dan sudah teregulasi oleh badan regulator dunia, baik itu di Australia, Siprus maupun di negara-negara lainnya. Dan juga XM sedang mengadakan ada bonus deposit hingga $5.000 dan juga ada kompetisi dengan total hadiah $120.000. Itu sangat-sangat banyak. Jadi bagi kalian yang ingin mendaftarkan diri Anda di broker XM, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Daftarnya deposit cuman minimal $5, oke? Dan bagi kalian yang masih pemula dan ingin belajar trading di tempat yang benar, Anda juga bisa bergabung di channel grup Telegram saya, yaitu di Dani Trading, grup Telegram. Jadi di sana itu nanti saya akan membagikan trading plan harian seperti ini. Ini adalah trading plan harian, Senin sampai Jumat ya. Jadi setiap harinya saya akan mengirimkan trading plannya seperti apa. Biasanya saya mengirimnya ya ini. Gold, Nasdaq, Dow Jones, Euro USD, GBP USD, USD JPY. Dan Anda juga bisa request tentunya. Dan tidak hanya itu, Anda juga nanti bisa langsung berdiskusi di forum diskusinya. Dan juga setiap harinya nanti juga akan saya bagikan sinyal. Bagi yang berminat, bisa langsung hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke materi. Oke. Materi kali ini tentang psikologi trading ya. Ini adalah materinya bagaimana modal trading Anda mempengaruhi keputusan Anda di market. Jadi ini nanti hubungannya itu dengan modal ideal untuk trading. Ini kan yang sering ditanyakan sama Anda semua, modal ideal untuk trading itu berapa? Modal ideal untuk trading itu berapa? Nah, sebelum saya sampai ke situ, ternyata modal di trading Anda itu juga mempengaruhi psikologi trading Anda, mempengaruhi keputusan Anda di market. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan profit pada umumnya seorang trader itu per bulan berapa. Saya ngomong per bulan ya, bukan per tahun ya. Jadi, profit per bulan trader, profit per bulannya itu yang ideal 5% hingga 10%. Loh kok sedikit? Ingat, 5% sampai 10% ini per bulan, bukan per tahun. Jadi, jika Anda per bulan pertama katakanlah, ini ambil contoh ya, bulan pertama Anda profit 5%. Bulan kedua Anda profit 3%. Bulan ketiga profit 10%. Bulan keempat profit 10%. Bulan kelima Anda profit 10%. Dan ternyata Anda bisa konsisten 10% sampai hingga bulan ke-12, bulan 12 10%. Ini kalau di total, oke. Ini kalau di total berapa? Kalau di total ini bisa sampai 108%, right? Karena kan 12 bulan ya. 108%. Itu banyak. Mana ada, kita bandingkan sama deposito aja deh. Deposito per bulannya itu paling 5
sampai 6%. Sorry, bukan per bulan, per tahun. Saya koreksi lagi, deposito per tahun itu 5% hingga 6%. Itu belum dipotong pajak dan dipotong admin. Ingat, tapi kalau Anda trading, mau di future market, atau di forex market, atau di saham sekalipun, Anda per bulan dapat 5% aja, atau 3% aja per bulan, itu sama dengan kalau 5%, itu dapat 60%. Itu banyak. Banyak loh ya. Banyak. 60% itu banyak. Dan modal Anda kan nggak tergerus. Anda kalau untung, ya langsung dapat segitu. 60% itu keuntungan ya. Bukan modal Anda. 60% itu keuntungan. Karena kan nanti modal bisa ditarik kan ya. 60% itu adalah keuntungan Anda setahun. Itu banyak. Apalagi Anda bisa konsisten 8% per bulan, bahkan 10% per bulan, itu Anda bisa cuan per tahunnya itu 120%. Itu banyak. Deposito nggak bisa ngalahin itu. Apalagi mungkin sektor real pun, itu sulit untuk bisa BEP dalam waktu setahun. Kita ngomong BEP loh ya. BEP itu kan balik modal. Lah kalau di trading, modal kan kita tradingkan. Ketika Anda untung, modal masih ada. Jadi itu bukan BEP. Jadi 60% itu adalah pure keuntungan Anda. Kalau Anda per bulannya 5%. Banyak. Oke? Oke, selanjutnya. Terus, ininya, apa? Hubungannya di mana dengan psikologi trading? Nah, ini hubungannya, teman-teman. Kan di broker-broker banyak tuh yang menawarkan bisa trading mulai dari $5, $10, $30. Pertanyaan saya gini, dan banyak juga trader-trader pemula itu berpikir seperti ini. Karena saya seorang pemula, maka saya tidak perlu untuk mengeluarkan banyak modal untuk trading. Cukuplah dengan $5 katakanlah. $5, oke? Atau $20 atau $50, oke? Atau $50. Nah, bayangkan kalau Anda seorang pemula yang baru mau belajar trading menggunakan $50 katakanlah. Oke, $50. 1 bulan, jika Anda menargetkan 10%, berarti per bulan profit 10% dari modal $50 sama dengan $5. Per bulan Anda susah-susah analisa. Oke. Emosi sudah terkuras karena harus berhadapan dengan market yang volatil seperti itu. 1 bulan Anda cuma dapat $5 karena Anda hanya modal $50. Terus bulan berikutnya Anda dapat $5 lagi, katakanlah $5 lagi. Nah, ini yang saya takutkan adalah ketika Anda sudah mulai merasa, wah, bisa nih saya nih per bulan mendapat 10% dari modal. Biasanya yang terjadi adalah Anda ingin mendapatkan profit yang lebih dari $5. Anda ingin dapat $100 katakanlah. Apa yang terjadi? Anda menambah lot trading Anda. Ketika Anda menambah lot trading Anda, apa yang terjadi? Resiko bertambah besar. Iya kalau benar, tradingnya selalu benar, kena take profit terus. Lah kalau loss, dengan lot besar, kalau kayak gitu terus, apa yang terjadi? Margin
call. Margin call. Itu yang terjadi. Margin call. Oke, karena Anda cuman bermodalkan $50, per bulan cuman dapat 10% $5, udah capek-capek analisa dan lain sebagainya. Anda akhirnya ingin mendapatkan lebih dari $5. Yang biasanya terjadi adalah Anda menambahkan lot Anda. Yang terjadi, risiko pertama besar, ketika loss, Anda margin call. Itu yang sering terjadi. Oke. Nah, padahal resiko per trade, kalau saya ya, resiko per trade itu biasanya 1% sampai 3%. Itu saya. Nah, kalau Anda modalnya $50 katakanlah, $50. Masuk 0,01. Ya kan? Masuk 0,01. Terus kena stop lossnya ternyata 50 pips. Berarti kan $5. SL 50 pips di gold. SL stop loss 50 pips di gold itu biasa loh. Itu sama dengan berapa? Kan sama dengan $5. Betul? Itu sama dengan 10% dari modal. Oke. Jadi dengan $50 pun Anda nggak bisa itu. Yang namanya resiko 1% sampai 3%. Saya biasanya 1% sampai 3%. Kalau itu menurut Anda, per trade Anda 10% itu oke buat Anda, ya monggo. Tapi pada umumnya seorang trader biasanya itu 1%, 3% itu maksimal. Seperti itu. Nah ini belum apa-apa, sekali stop loss 10%. 10 kali Anda salah, habis modal Anda, margin call. Nah, ini psikologinya di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Anda deposit lagi. Nih. Deposit lagi. Depositnya $50 lagi. Ya toh? Margin call lagi, deposit lagi $50 lagi, gitu terus sampai 100 kali. Ya $50 dikalikan 100 ya sama dengan $5.000 toh. Karena ada depositnya 100 kali. Itu pun kalau 100 kali, kalau udah 3 kali Anda menyerah, terus langsung menyalahkan trading itu gambling, padahal enggak. Trading is not gambling. Trading is business, man. Oke. Jadi supaya psikologi Anda terjaga, baik ketika trading tenang, money manajemennya oke, menggunakan resiko yang oke, dan mendapatkan cuan bulanannya oke, minimal berapa sih modal idealnya supaya psikologi Anda ketika trading nggak terganggu? Oke, modal ideal. Modal ideal itu ada 2 kalau saya. Minimal $1.000. Ini adalah modal minimal. Dengan lot per trade 0,01. Minimal. Jadi, jika Anda dapat cuan per bulan 5% sampai 10%, let's see, 10%. Profit 10% per bulan. Sama dengan $100. $100 itu banyak. Apalagi untuk seorang pemula. Apalagi Anda seorang pemula yang masih duduk di bangku kuliah. $100 itu banyak. Oke? Anda bisa traktir teman Anda bisa traktir pacar Anda bisa traktir orang tua Anda bisa traktir dosen Anda supaya skripsinya di ACC dan lain sebagainya. $100 itu banyak loh.
$100 itu kalau dikurskan rupiah itu sama dengan 1.500.000. Itu banyak. Nah, ini adalah modal minimal. Kalau yang benar-benar ideal, normal, oke, itu berapa? 10.000 US dollar. Bahkan kalau di luar sana 10.000 US dollar itu kecil. Kita sebagai di Indonesia, ya berbahagialah kalian yang hidup di Indonesia ya. Kita di Indonesia dengan trading menggunakan modal 10.000 US dollar, itu kalau dapat 10% per bulannya, 10% per bulannya itu sama dengan $1.000. $1.000 sama dengan kalau rupiah itu 15 juta. Itu sudah di atas UMR. 3 sampai 4 kali lipat tergantung Anda hidup di mana sekarang ya. Itu besar. Makanya teman-teman, dan kalau Anda dengan modal 1.000 dapat $100 per bulan, itu paling enggak Anda itu terhindar dari yang namanya menaikkan lot. Karena $100 itu banyak loh per bulan. Bahkan $50 pun itu banyak loh, 750.000. Itu buat jajan Anda bisa, buat tambahan untuk Anda jajan. Seperti itu. Pakai modal minimal aja yang $1.000. Itu udah banyak itu per bulan. Anda bisa tanyakan, nggak usah saya ngomong, Anda tanyakan ke trader-trader profesional yang ada di Indonesia. Modal $1.000 dapat 10%, $100 itu banyak apa sedikit? Untuk hidup satu orang atau untuk seorang pelajar. Banyak. Tahu nggak? Banyak banget. Loh Pak, tapi kan saya masih dalam tahap belajar. Ngapain harus $1.000 bahkan $10.000 untuk modalnya? $10 aja cukup lah. Modalnya $50 cukup lah. Cuma latihan aja kok. Hey, saya bilangin ya, kalau Anda belum punya modal $1.000, Anda mau belajar, belajarlah di demo account. Setiap broker itu ada yang namanya demo account. Belajar di demo account. Loh Pak, tapi kalau di demo account, nanti feel-nya kan beda. Nah, ini bedanya seorang trader sama gambler ya. Pertanyaan saya simple. Anda trading mau make money atau ingin merasakan feel ketegangannya? Kalau Anda mau make money, ikuti saran saya. Modal minimal $1.000. Tapi kalau Anda ingin dapat feel-nya, ya terserah. Anda mau $5, mau $10, monggo. Kalau saya, sekalian aja kalau mau dapat feel-nya, langsung aja saya langsung judi di kasino. Kalau perlu saya judi online. Tapi kalau trader, itu bukan untuk mendapatkan feel-nya. Seorang trader itu pure ingin make money di sini. Berbisnis di sini. Dengan cara harus disiplin. Disiplin di risk management, disiplin money managementnya. Nah, bagi kawan-kawan traders yang mungkin masih pemula atau yang sudah punya jam terbang tinggi dan ingin punya forum diskusi yang sehat dan bisa berbagi analisa, Anda bisa join deh ke grup saya. Grup saya masih baru, sangat-sangat baru. Saya bikin grup itu untuk diskusi dan saya akan sharekan analisa harian saya untuk trading plan hariannya juga, dan saya juga akan kirim sinyal harian. Saya kalau ngirim sinyal harian nggak setiap saat. Saya kalau ngirim sinyal tuh mungkin sehari sekali. Karena saya seorang swing trade ya. Seperti itu. Dan biasanya saya kirim sinyal di grup saya itu malam hari di US Market Open. Jadi enak Anda kalau pulang kerja atau pulang main atau pulang kuliah, Anda masih bisa trading. Karena saya biasanya kalau ngirim sinyalnya itu malam. Seperti itu. Nah, seperti itu bagi Anda yang masih pemula, yang ingin belajar trading juga, punya forum diskusi yang baik, dan ingin mendapatkan trading plan harian, bahkan ingin mendapatkan sinyal trading dari saya, bisa join di Dani Trading, grup Telegram saya. Kalau mau join,
bisa hubungi di nomor yang tertera di kolom deskripsi. Nah itu mungkin itu aja. Semoga materi ini dapat mencerahkan Anda semua, khususnya Anda yang seorang pemula. Oh iya, saya lupa satu hal lagi. Saya ingin berpendapat orang yang deposit di akun kecil atau deposit dengan nominal kecil itu sebenarnya ada dua tipe kalau menurut saya ya. Yang pertama, mereka adalah seorang yang sudah profesional, punya jam terbang tinggi, skillnya sudah terasah, untuk itu dia berani dengan modal kecil. Contoh $50, deposit $50. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau seorang pemula coba-coba di deposit dengan deposit yang sangat kecil, $10, $5, $20, $50, itu saya rasa mereka tujuannya itu bukan untuk belajar, tapi untuk judi, gambling. Seperti itu. Dia ingin $50 dalam sehari bisa jadi $200. Ya bisa. Tapi profesional. Seorang profesional yang bisa seperti itu. Pemula saya jamin yang ada margin call, Anda top up terus, deposit terus. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja bagi teman-teman yang mau yang ingin trading forex dan ingin masih cari broker, mungkin bisa coba di XM, bisa daftar akunnya di link di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman juga pemula ataupun yang sudah punya jam terbang tinggi, ingin punya forum diskusi yang sehat, punya grup yang sehat, saya ada grup baru di Telegram saya, namanya Dani Trading. Itu nanti saya akan men-sharekan analisa trading plan harian saya. Sinyal harian juga ada, dan kita bisa ngobrol-ngobrol di forum diskusi saya yang ada di Telegram, oke? Mungkin itu aja, semoga kalian sehat selalu, cuan selalu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya, membuat Anda nggak enak, saya mohon maaf. Semoga kalian cuan semua. Saya tunggu di grup Telegram saya untuk bisa ngobrol. Jika kalian juga ada pertanyaan, mungkin bisa langsung komen di bawah. Dan jika kalian yang baru menonton channel ini dan ingin mensupport channel ini, bisa subscribe, pencet tombol loncengnya, dan klik like, oke? Komen juga kalau ada yang mau ditanyakan, oke? Mungkin itu aja. Saya Dani dari Dani Trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Metal.